Ya, mungkin perkenalan terlebih dahulu ya untuk malam hari ini. Monggo, Ustaz. Saya Rifkon Arodi, Oke, asli orang Pekalongan. asli orang Pekalongan. Pekalongan ini pundi jenengan? Pekalongan ini Pekalongan Barat, Pekalongan Barat, Pasir Keraton Keramat, PKK. PKK. Anjir. Oke. Sehat ya, Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Kemarin kebanjiran 10 hari. Kemarin kebanjiran 10 hari. Alhamdulillah. Saat ini seperti apa? Ya alhamdulillah sih. Saya juga ngungsi. Oh, ngungsi juga. tapi 10 hari. mensurut ya? Alhamdulillah sudah surut. Alhamdulillah sudah surut. Oke, baik. Ada Ustadz Rifkon ya untuk malam hari ini. Nek di komunitas ini sebagai apa, Ustadz? Ya alhamdulillah sebagai ketua Kendali Ranga. Ketua? Tosan Haji. Oke. Paguyuban Tosan Haji Kendali Ranga. Oke, Ketua Paguyuban Tosan Aji Kendali Ranga. Kendali Ranga. Dan Bromo Kendali. Oke. Salah sengipun. Ada siapa lagi nih? Selamat malam. Selamat malam. Mhm. Saya Widyat Moko. Oke. Biasa dipanggil di rekan-rekan komunitas dengan Pak Wid. Oke, Pak Wit ya. Baik. Kalau di Tosan Aji sebagai apa, Pak Wit? Di sini saya sebagai kurator. Kurator. Di sana sebagai kurator. Kurator. Kurator itu seperti apa berarti? Kurator itu bila mana ada sebelah keris, Aha. itu mungkin penangguhan ya, terutama Oke. dibilang penangguhan. Penangguhan. Ya, penangguhan apakah ini keris di zaman Era apa? era Mojopahit, Oke. Singosari, Mataram, Iya. ataupun apa seperti itu, ataupun Kamardikan. Nah ini rekan-rekan dari Paguyuban itu mempercayakan sama saya sebagai kuratornya. Oke, biasanya bisa dilihat dari segi mananya? Kita dari segi fisik, Dari segi fisik. iya. Dari Oh, segi berbeda-beda fisik emang. berbeda-beda. Jadi bisa saya ibaratkan seperti ini. Gimana? Kalau kita melihat apa ya, motor sudah. Oke. Nah, oke. Nah, misalnya motor Mhm. atau mobil. Nah, Oke. mobil kalau mobil VW atau kodok itu Mhm. rodanya 4, Oke. ada setirnya, Mhm. ada kacanya, Iya. bisa jalan. Bisa jalan. Dengan mobil-mobil yang sekarang seperti Fortuner, Mhm. sama juga, rodanya 4, ada setirnya, ada Kacanya ada juga. kacanya Dan bisa jalan. dan bisa jalan. Oke. Di sini kita bisa mengibaratkan seperti itu. Baik materialnya, Aha. mobil VW Oke. itu berbeda dengan Fortuner. Aha. Ya, bentuknya pun berbeda. Oke. Nah, demikian juga dalam Tosanaji, semisal keris. Oke. Kita bisa bagian-bagian keris itu banyak. Aha. Riciannya. Ya, riciannya itu ada yang disebut pesi, kemudian gonjo Aha. dan wilah. Oke. Utamanya itu. Dan di dalam gonjo sendiri ada beberapa bagian. Aha. Ada yang namanya ada reneng, Oke. ada sirah cecak, ada wetengan. Ini bentuknya Oh, berbeda. gitu. Antara di zaman Mojopahit dan zaman Mataram berbeda. Oke. Seperti itu. Demikian juga di bilahnya, Aha. mungkin bentuk besinya, juga dari bahan-bahannya, Oke. materialnya istilahnya ya. Ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi berbeda ya. Ada istilahnya perbedaan yang otentik gitu ya. Otentik ya, Aha. bisa dilihat secara kasat mata. Oke, baik seperti itu ya. Kemudian kalau untuk komunitas ini atau paguyuban ini ada sejak kapan, Ustaz? Sejak 2000. kalau nggak salah itu 5 ya? sekitar 2007 2005, 2005 2000 setelah ada UNESCO itu, Oke, 2008 kita peresmian di Geraha Tosan Haji. oke, Waktu itu masih ya wali kotanya Pak Haji Basir. oke. Baik, 2005 berarti ya ada istilahnya. Awal adanya seperti apa sih, Ustaz Rifkon? Kalau awal adanya sejarahnya Nah, beliau Oh, beliau. Oke, Pak Wid. sejarah berdirinya Kendali itu merupakan paguyuban yang pertama diekskavasi dengan Pekalongan. Oke, Dulu kita pada awalnya itu kita berkumpul beberapa kelompok mhm. para penggemar dan pelestari Tosan Haji. Selanjutnya kita tahu ternyata banyak sekali di ex Pekalongan ini, Oke, baik Batang, Pekalongan, Kabupaten ataupun Pemalang, mhm. itu yang gemar. Oke, Namun
yang dulu masih agak-agak tabu ya. Heeh. Untuk itu disimpan tidak dihitukan seperti itu. Oh itu. Khawatir. Khawatir. Khawatir kenapa sih? Khawatir kliniknya katanya. Oh gitu. Mungkin apa ya, Gimana? masih belum vulgar, berarti masih sangat menyakralkan seperti itu. Oh, oke, ya. Bahwa ini sebuah piandel seperti itu banyak. Dan ketika itu kita sudah belajar dari senior-senior terdahulu, sehingga kita juga agak sedikit banyak prihatin. Prihatinnya demikian karena kita merasa banyak masyarakat yang meletakkan posisi keris ini kurang pas. Oke. Jadi tanpa mereka sadari, nun sewu ini, tanpa mereka sadari, mereka terbawa ke dalam syirik. Oh, iya. Nah, kita prihatin, sebabnya yuk kita sama-sama untuk menempatkan Tosan Aji ini sebagaimana mestinya, seperti itu. Ini salah satunya. Kemudian ketika itu akhirnya berkumpul, kebetulan kumpulnya di rumah saya. Ya, Jenengan Pekalongan? Saya aslinya Solo. Oke. Ya, asli Solo. Namun sejak sudah beranak pinak di sini. Sudah beranak pinak mau di mutu. sini. Sudah mau yang mau kantung ini ya. Yang Oke. Nah, itu. Nah, di situ akhirnya muncullah kita mendirikan paguyuban penggemar dan pelestari Tosan Aji itu Kendali Rangah. Itu awalnya adalah ex Karsiden Pekalongan dan juga sampai dengan sekarang sih ya. Masih. Dan perkembangannya sih alhamdulillah dari istilahnya lain mulai bermunculan, mulai sadar bahwa keris ini merupakan budaya Nusantara, sehingga semakin banyak dan semakin terbuka. Tidak seperti dulu masih disimpan-simpan, masih pada malu-malu. Sekarang hampir untuk rekan-rekan yang terutama dari rekan-rekan paguyuban ini, ketika itu ya keris ya dipajang di rumahnya. Tapi kalau berkaitan dengan, mohon maaf ya, kalau tadi kan sempat disinggung mengenai klinik gitu ya. Kalau berkaitan dengan kliniknya sendiri seperti apa ya, Pak Wid atau Ustadz? Klinik. Oke. Oh, gini. Jadi kita garis awam aja Pak ya. Oke, awam aja, ya benar. Banyak masyarakat sini istilahnya mitos-mitos dalam Tosan Aji perkerisan yang dikenal itu terlalu dibesar-besarkan, terlalu berlebihan. Kemudian pertanyaan satu lagi, apakah ada energi dalam belah keris? Oke lah, saya jawab ada. Tetapi tidak seperti yang dimitoskan oleh masyarakat kita gitu, terlalu berlebihan. Seperti itu. Iya, makanya tadi saya mau pegang aja. Ini gimana Ustadz? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa gitu. Ya, sebenarnya kita itu simple sih. Di Pekalongan juga mengenai keris kan filosofi sebenarnya. Seperti di Pekalongan sendiri kan punya ikon sendiri. Suratman, Guminah, dan Suratman Ketik. Iya, 3 itu ya. Nah, kalau kita lihat Suratman itu ya secara filosofi, Suratman itu surat taning menungso. Kita sudah ditakdirkan Allah Ta'ala harus mempunyai iman dan takwanya, ya kan? Kalau sudah suratan menungso, ya harus apa? Iman dan tauhidnya apa? Guminah. Harus gumantil ono ing manah. Makanya ketika gumantil ono ing manah, nah kita akan menempuh Suratman Ketip. Kedah iling titahing pengira. Itu gitu ya. Nah, ini teman kita yang Mas Zainal Bravo. Mas Zainal Bravo. Kalau saya sih nggak asing juga ya dengan beliau ini gitu ya. Selamat malam Mas Zainal. Selamat malam Mas Taufik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita jumpa lagi di suasana yang berbeda malam hari ini. Betul. Oke, baik. Kalau Mas Zainal Bravo sendiri di komunitas ini, di paguyuban ini, sebagai apa Mas Zainal dengan? Kalau di mana dulu nih? Di Kendali Rangah ya. Kendali Rangah. Jadi Kendali Rangah ini adalah kita ini termasuk pendiri semua dari paguyuban Kendali Rangah. Ya. Itu sekitar tahun 2008 Pak ya. Peresmiannya. 2007 dimulai, kemudian 2008 peresmiannya. Untuk harian tentunya saya termasuk penanggung jawab terkait dengan
organisasi Tosan Aji di Kota Pekalongan. Nah, karena memang beliau sebagai ketua umum ini Pak Kiai Haji Rifkon ini cukup padat terkait dengan mewakili Kota Pekalongan di dalam pelestarian budaya nasional. Iya, kayaknya kesana kemari gitu ya, Ustadz ya. Nyambang sana nyambang sini. Oke, lanjut. Nah, alhamdulillah ya memang dengan tim yang ada, yang penting kita semua punya rasa yang sama. Ya, sama-sama pegiat. Apalagi ini sudah menjadi warisan budaya UNESCO sejak 25 November 2005 ya. Jadi bukan berarti hal yang sudah diberikan kepada bangsa kita kita tidak bisa untuk uri-uri. Ya, alhamdulillah Kota Pekalongan dengan Kendali Rangah ya, dengan Pak Rifkon, dengan Pak Widiatmoko ya, alhamdulillah kegiatan selalu ada. Ya. Jadi kiprah selain kirab budaya, kemudian setiap suro, dan kita rencana pingin mengadakan seperti yang terjadi di Semarang kemarin ya. Ya kemarin kan ada pameran nasional keris Nusantara di Semarang. Itu kita juga belajar dari kawan-kawan di sana untuk bisa menularkan ilmunya, menularkan pengalamannya agar Pekalongan juga bisa berpotensi untuk menjadi tempat-tempat wisata dalam hal ini kaitan dengan Tosan Aji. Ya. Seperti itu ya. Berarti Mas Zainal Bravo, kemudian Ustadz Rifkon dan juga Pak Widiatmoko ini sama-sama mendirikan ini awalnya. Iya, bersama. Ya, bersama gitu ya. Oke, tapi kenapa dinamakan Kendali Rangah? Kendali Rangah ya, kita mengambil satu filosofi. Kendali itu merupakan suatu pengendalian diri, pengendalian ya. Pengendalian, kemudian Rangah ini istilahnya hawa nafsu. Sehingga kita tadi berfilosofi kendali Rangah, pengendalian hawa nafsu. Pengendalian hawa nafsu gitu ya. Oke, itu aja simple sebenarnya. Simple. Dan kemudian dengan lambang istilahnya itu gunungan yang ada di dalamnya. Itu sebenarnya merupakan satu bentuk daripada diri atau disebut juga sering bisa disebut sebagai jagat kecil. Jagat kecil adalah diri kita sendiri, kemudian jagat besarnya adalah semesta. Seperti itu. Baik, jadi filosofinya cukup dalam juga ya. Tapi kalau untuk keanggotaan sendiri hingga sekarang ada berapa nih untuk Tosan Aji Kendali Rangah? Keanggotaan itu untuk saat ini yang aktif kurang lebih ya sekitar kurang lebih 100-an ya. Cukup banyak juga berarti. Itu untuk Kota Pekalongan sendiri atau seperti apa? Dari awal kita memang tidak hanya dari Kota Pekalongan, tapi memang ex-Karesidenan Pekalongan. Ex-Karesidenan Pekalongan. Ada yang dari Batang, Terima kasih. Pekalongan, dan juga dari Pemalang. Oh gitu ya. Baik. Kalau kita menyebutnya ya untuk benda-bendanya seperti keris, kemudian selain keris ada apa lagi sih? Tombak, pedang, terus patrem ya. Apa? Keris, tombak, pedang, patrem. Terus ada juga simbol-simbol tersendiri. Oke. Ada berapa banyak kalau dikumpulin? Wah, banyak sih kalau dikumpulin. Untuk Kendali Rangah. Kendali Rangah kalau untuk dikumpulin Kendali Rangah. Wah, ini salah satu nih. Gini aja ya, Mas Zainal. Saya kalau lihat kayaknya banyak banget kayaknya. Bukan cuman kaset sama piringan hitam aja kan? Oke. Ada berapa, Mas? Itu keris, tombak, pedang, kemudian juga artefak-artefak ya. Jadi banyak sebenarnya seperti sajen ya, jadi keris zaman dulu ya. Keris sajen itu yang seperti apa? Keris sajen itu sebenarnya kaitan dengan ritual ya. Zaman dulu itu digunakan untuk ritual, misalkan untuk syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena panen padi ya. Itu dia menggunakan simbol-simbol keris yang bukan keris sebenarnya sajen itu tetap pusaka, menggunakan besi tempa, menggunakan hal-hal terkait dengan pembuatan tadi seperti sejenis pusaka.
Namun bentuknya macam-macam. Ada yang model seperti Om yang Jambi, Om yang Jambi, Pangeran Kucing. Kemudian ada juga yang ini yang seperti alat pertanian. Oh gitu. Jadi congkel. Kayak congkel. Sebenarnya itu juga barang-barang zaman Singasari, zaman Majapahit ya. Itu artefak-artefak itu kita kumpulkan. Oke. Tapi Mas Zainal di punyanya lebih banyak apa? Bentuk apa, keris atau kalau rata-rata apa, sih paling banyak pasti keris. Pasti atau keris. Teman-teman di Pekalongan itu paling banyak Kerisnya. keris itu paling banyak. Didapat dari mana aja? Tentunya saya mendapatkan ya dari sebelum ada pendirian KR mungkin ya, dari Rangah ya. Di mana waktu itu kita mungkin kalau berburu Keris. barang-barang seperti itu, keris itu mungkin harganya harga 50.000 masih dapat Pak Widi. Iya, tahun 20.000 ada. 300.000 paling gede betul ya. 300.000 sudah besar, tapi nggak boleh malah diketawain. Itu. Jadi kalau saya sekarang ingin membeli keris kayak kemarin di Nusantara, saya hanya kagum aja. Karena saya kemarin kayak Pak Wid aja mungkin paling murah-murahnya beli sekitar 2,5 juta lagi ya. Paling murah tuh 2 juta. Paling 2,5 saya bilang, buset, ini keris kayak gini ini dulu sekitar 300.000. Sekarang 2,5 juta. Jadi kalau kita mau cari keris itu harga-harga di bawah 1 juta itu sudah susah. Udah susah gitu ya? Ya, karena kita ngomong teksturnya adalah pusaka ya, bukan asal-asalan keris ya. Oke, tapi kenapa bisa seperti itu? Yang dulunya istilahnya dijual murah ya, untuk sekarang akhirnya naik. Kalau kenaikan sebuah barang itu otomatis pertama pasti media. Ya, media mesti mengikuti. Kemudian menguri-nguri budaya itu otomatis kan barang yang tersebut kan sudah tidak diproduksi ulang lagi. Benar. Ya, otomatis kan peminatnya semakin banyak. Barangnya sedikit. Ya, barang yang bagus sedikit. Hukum dagang. Nah, hukum dagangnya seperti Kolektor itu. ya berarti ya. Kolektor. Pengen tahu Mas Zainal bawa apa malam hari ini? Oke, hari ini saya membawa keris jaran goyang. Keris jaran goyang. Oke, kenapa namanya keris jaran goyang? Nah, ini kebetulan keris jaran goyang itu kan uluk 7 ya. Filosofinya uluk itu yang mana, Mas? Ongkelnya. Itu. Oke. Kalau sebenarnya kalau kita menyampaikan keris uluk 7 ini kan terkait dengan keinginan ya. Kita punya tujuan apa, kebaikan apa. Tahu perlu ya. Nah, seperti itu. Namun banyak orang menceritakan bahwa keris uluk 7 itu jaran goyang ini, jaran itu kuda, goyang itu menari. Kuda menari. Nah, jadi banyak diplesetkan itu jaran goyang itu untuk pengasihan. Ya. Namun, jadi ya itu pendapat seperti itu sah-sah saja. Ya. Jadi kalau orang yang memang dia suka hal-hal yang ke arah sana, dia banyak koleksi barang keris-keris jaran goyang. Nah, berarti saya kayaknya harus koleksi yang kayak gini. Iya. Mungkin pendapat Pak Statrip kan lebih menambahnya apa Pak? Ya jaran goyang itu pengasihan sebenarnya. Karena setiap yang bergoyang itu tidak asik sih. Benar. Iya. Bahasa itunya pengasihan. Bumi bergoyang. Kalau ini singo barong ini. Itu singo barong. Nah, itu uluk berapa? Banyak banget kayaknya uluknya. Uluknya berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau masalah untuk nangguh, nah ini biangnya ini Pak. Coba ditangguh dikit Pak. Gitu. Nah, itu termasuk di KR itu di Tosana Haji Pekalongan itu ya Pak Widiatmo kuratornya ya beliau. Kuratornya itu tadi ya. Melihat bahwa ini sepuh atau dia Kamardikan ini apa? Baru atau bagaimana itu berasal kira-kira abad berapa ya itu Pak Widiatmo. Tapi kalau punya Mas Zainal ini yang jaran goyang didapat dari mana Mas Zainal? Sebenarnya keris jaran goyang itu saya dapatkan dari kota Pekalongan sendiri. Tapi saya juga kaget loh. Beberapa kolektor yang di Semarang itu dia itu mendapatkan keris jaran goyang itu adalah milik pengusaha batik di Pekalongan. Itu saya kejar, saya tanya Pak Adi, tapi dia belum menyebutkan. Tapi setelah saya buka di Google ternyata ada. Dia menceritakan bahwa
saya banyak mendapatkan pusaka-pusaka itu malah dari Pekalongan. Oke. Oh, dari Artinya Pekalongan, ya? Pekalongan itu sebenarnya secara tidak langsung sentralnya keris, Sentralnya banjir kali keris itu waktu ya. itu. Oke. Ya, kalau tidak banjir keris saya mungkin 1000 ada, di Pak Kiai Rifkon juga 1000 ada, di Pak Wid juga 1000 ada. Artinya Pekalongan itu memang sebenarnya dari zaman dulu itu secara tidak langsung ya, itu muara pusaka itu banyak ada di Pekalongan. Salah satunya dengan adanya Juragan Batik itu Piandel, selain dia mungkin karena filosofi orang Jawa itu kalau pengen sempurna ya salah satunya dia punya piandel, punya pusaka. Piandel gitu ya. Satu tangkep biasanya. Tapi penasaran juga, Mas Zainal, ini dari ribuan yang ada di rumah gitu ya. Iya. Kenapa malam hari ini bawanya yang jaran goyang? Nah, Ini. kebetulan itu saya dikabari ya, dikabari Pak Rifkon ini cepat juga waktunya karena kemarin saya di Solo. Oke. Ayo Bisa. pulang aja ke Pekalongan. Kemudian setelah saya pulang dari Pekalongan, tadi dikabari mau hampir maghrib. Jadi seadanya yang ada di rumah ngambil. Gitu. Yang lebih dekat saya ngambilnya daripada saya harus ke gudang atau ke belakang untuk memilah-milah. Terus ini handle-nya 500 wani ya. Ini handle-nya gede banget ya. Oh, kalau handle-nya itu berarti masing-masing terserah istilahnya gitu. Ini handle. Ini handle-nya berapa Pak Wid? Kalau nilai nominalnya Pak Wid? Nah, kemarin yang pasti ini sudah tak tawar 3 juta. Oh, jadi lanjut. Saya Belum dilepas ya? handle-nya loh. Oke, Gading. handle-nya. Enggak semuanya kalau saya. Karena dia punya keinginan yaitu keinginannya yaitu jaran yang bergoyang. Enggak, ada jaran goyang berapa di rumah? Kalau jaran goyang mungkin sekitar ada 20-an ada. Banyak itu Pak Wid. Ciri khasnya jalan goyang ini Pak Wid ya. Tapi jaran goyang itu memang pusakanya memang tidak terlalu panjang Pak Wid ya, rata-rata. Sederhana. Rata-rata itu Macam-macam. Oh. Jadi Keris kagok tuh. dari yang itu tinggal, lah itu tadi ya salah satu yang membedakan. Kalau Majapahit itu biasanya kecil. Oke. Oh. Kemudian kalau Mataram lebih gede, besar. Kalau Cirebon bisa lebih besar lagi. Oh gitu. Oke, baik. Kalau untuk yang Singo Barong, ini didapat dari mana Ustadz? Kalau ini Singo Barong, ini leluhur ini. Oke. Kebetulan leluhur saya juga dari Banten ada. Dan alhamdulillah leluhur. Makanya saya ingin nyekel Singo Barong untuk RKP. Oke. Nah, ini Oke. Singo Barong. Singo Barong didapat berarti dari leluhur dulu. Leluhur. Oke, baik. Kemudian yang satunya lagi apa Oh, ini? yang satu belum dibuka ya? Belum dibuka. Tadi yang saya pegang itu kayaknya, sempat saya pegang. Dengan pegang tadi. Kita itu lah Mas. Barong. Yes. Nah, ya ini yang namanya Gumina Pak. Kalau Gumina ini. Oke. Oke. Kenapa dinamakan Gumina? Ini Apa, mungkin Pak? sedikit Gimana, anu, Pak. Pak Wid? Nah, ini bagian. Saya sedikit ini mungkin juga biar pembelajaran buat para Edukasi pendengar para ya. pendengar ya. Ini pendengar ya. Bisa digolongkan untuk penamaan keris itu ada 3 kriteria. Oke. Yang pertama adalah secara nasional. Yang mana kalau secara nasional ini berarti se-Indonesia sama. Bentuknya akan sama. Bahkan sedunia. Karena Indonesia ini merupakan pusat pembelajaran tentang Tosanaji. Oke. Jadi kalau kita bicara nasional berarti mungkin sedunia akan sama. Penamaan secara nasional berarti sama. Yang kedua, penamaan secara kedaerahan. Nah, penamaan kedaerahan ini hanya ada mungkin nama itu dikenal di sekitar daerah itu saja. Oke. Yang satu lagi penamaan pribadi. Oh, ada juga penamaan Ya, pribadi. penamaan Jati pribadi. diri. Oke. Nah, penamaan pribadi ini kadang istrinya pun tidak tahu. Yang tahu ya yang punya Yang punya sendiri itu. Nah, ini bisa saya contohkan. Misalnya seperti ini. Ini kalau secara nasional ini akan disebut sebagai tilam. Tilam. Yeah. Tilam itu apa? Tilam itu kayak tempat istirahat. Oke. Tilam. Ini dikatakan tanpa geneng berarti ini tilam upih. Ya, tilam upih. Namun ini dikenal di daerah Pekalongan, mungkin ex-Karsden Pekalongan, bisa dikenal dengan Suratman ataupun Gumina. Nah, kalau kita mencari Suratman atau Gumina, misalnya di Jogja atau di Solo,
nggak akan ketemu Pak, bingung. Gitu. Ya kayak apa toh? Gitu. Gitu. Setelah tahu ini loh, walah ini negara nasionalnya seperti itu. Baik, tapi ini ada ukir-ukirannya ya berarti kayaknya. Itu pamor namanya. Oh, pamor. Oh, yang putih ini. Nah, Ini salah satu. pamor. Ini karena ini sudah dijamah, sudah diwarangi jadi kelihatan. Oke. Nah, ini yang disebut, yang putih ini yang disebut pamor. Pamor. Dan ini kebetulan pamornya bagus, ini dari meteorit, ini pamor meteorit. Nah, salah satu juga membedakan tadi yang saya sebut tangguh tadi kan macam-macam. Ini ya ini yang disebut pamor. Kalau yang hitam ini besinya, kemudian ini kan gradasi warnanya macam-macam. Oh. Ini juga bisa membedakan tadi dalam penangguhan. Oke. Dilihat dari besinya, pamornya, bajanya, dan garaknya. Tapi nggak ada uluknya ya? Apa? Nggak uluk ya? Nggak Itu ada yang lurus. lengkungan itu ya? Ya. Karena lurus nih. Ya ini juga kalau secara pakem nasionalnya itu keris itu banyak ribuan, Aha. dan juga masih banyak lagi yang belum masuk ke pakem tapi orisinil Oh gitu. ada. Oke. Tapi kalau ini semua yang ada 3 di sini, ini berarti peninggalan zaman dulu. Ya ini Leluhur, kuno. kuno. Ini jelas ini kuno sekali. Ini kuno sekali. Yang membedakan apa sih Pak Wid? Yang membedakan wah ini kuno nih gitu kan. Wah ini nih gitu loh. Perasaan Kita sama bisa material. melihat. Nah, kita lihat. Aha. Ini materialnya seperti tadi bilang. Ini dilihat gradasi warnanya. Wah ini ya gradasi warnanya ini sangat berbeda sekali. Yang mana pamornya ini ngecelap deling dan khas ini memang meteorit. Warnanya putih deling putih ngecelap. Kemudian juga ada warna hitam. Warna hitam ini besi sebenarnya besinya. Kemudian yang warnanya kehijau-hijauan ini selorok atau bajanya. Nah, karena dalam sebelah keris ini tidak hanya satu macam besi, tapi dari berbagai macam besi, baik ada baja, ada besi, ada pamornya. Tapi kalau untuk kira-kira dari zaman apa ini? Ini bisa diperkirakan lah, ini salah satunya. Kita lihat dari, ya inilah tadi yang saya bilang gonjo ya. Gonjo ada sirah cecah, ada gulu meler, ada wetengan, dan ada buntutnya. Wetengan bingung aja dengan buntutnya. Wetengan dari sini buntut ini. Salah satu ciri untuk melihat dari kulonan ya kita lihat serbonan ya. termasuk nih canggah ini apa jarak. Nah, jarak gitu antara sirah cecak ke wetengan dan ini dari weteng ke buntut ini ada ukurannya masing-masing. Kalau Cirebon itu biasanya satu unjul sedikit. Kalau Mataram satu setengah. Kalau ini bisa kita lihat sekilas ini dari sini satu lebih sedikit. Berarti ini dilihat dari situnya ada bau-bau Cirebonnya. Tapi tidak bisa dilihat dari itu saja. Kita harus melihat juga dengan dari yang lainnya. Seperti itu banyak. Dan ini sirah cecaknya yang di sini. Ini khasnya lagi ini ya pendek. Ini yang namanya apa lu ini? Ini apa? Gandek. Gandek yang pendek dan agak tebal nih ada arah-arah itu ya ke biasanya ketubar dan ini pendek. Satu tengah ya. Lihat pesinya mungkin Pak Wid. Pesinya. Ya besinya di dalam kalau dibuka nanti. Jadi sedetail itu ya berarti ya harus bisa menentukan istilahnya ini dari zaman apa dan kira-kira ada di tahun berapa mungkin kayak gitu ya? Iya. Biasanya kita dalam penangguhan itu zamannya ya zaman kerajaan. Zaman Singosari, apakah zaman Mojopahit, apa zaman Mataram. Seperti itu. Baik. Tapi kalau yang masih banyak yang zaman apa untuk sekarang? Kamardikan, Meduronan. Istilahnya Kamardikan. Jadi Kamardikan itu keris yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Oke, baik. Dan selamat malam untuk yang sudah pada ikutan gabung bersama kami ya. Ada Budi di Comal ya. Ini menanyakan sesuatu, boleh saya sampaikan ya? Oke. Budi di Comal, selamat malam, mau tanya nih, apakah keris dan tombak zaman Kerajaan Mataram masih ada? Kemudian keris Kiai Carubuk
dan tombak baru kelinting. Silahkan Pak Wid. Keris zaman Mataram ya. Oke. Jawab langsung masih ada. Masih Dan ada. Banyak. Dan banyak. Banyak karena zaman Kerajaan Mataram ini tergolong masih belum terlalu tua. Oke. Dan cukup panjang masanya. Oke. Sehingga banyak sekali. Banyak ayah berarti ya. Jenengan ada? Banyak ada. Ada ya. Nah, ini kita rata-rata ada. Rata-rata ada. Nah, Oke. karena Mataram memang banyak. Oke, baik. Kemudian kalau yang untuk keris Kiai Carubuk dan tombak baru kelinting ini seperti apa? Ada memang? Untuk Carubuk ada. Oke. Itu memang nama dapur. Kalau yang baru kelinting, Aha. baru kelinting ini sepertinya mitos atau Oh, mungkin gitu. baru kuping. Oh, Kalau baru kuping kalau baru kuping ada. Iya, Ya, tombak baru kuping. ada. Oh, tombak tapi itu. Iya. Oke, baik. Ya, itu Budi di Comal ya, udah terjawab. Kemudian ada Ipin di Talun ya. Selamat malam Ipin di Talun ya. Keris Empu Gandring, Naga Suara dan Tunggul Wulung sekarang dipegang siapa ya? Oke. Ya, ini juga luar biasa sekali pertanyaannya. Ini Empu Gandring. juga seperti itu. Ketika Empu Gandring ini cenderung pada cerita-cerita Oke. mitos. Mm-mm. Ketika kalau menanyakan seperti itu biasanya katakanlah itu sebenarnya sudah dilebur ya Empu Gandring. Oke. Sengaja dihilangkan. Tapi Karena ada awalnya Empu Gandring itu. Auranya yang terlalu buruk ya. Oke. Sehingga memang itu dilebur, bahkan menurut cerita legenda dan dari rekan-rekan itu karena istilahnya energi negatifnya yang terlalu kuat Oh. sehingga itu memang sengaja dihilangkan. Oke, sengaja dihilangkan ya. Sehingga dapurnya pun sampai sekarang tidak diketahui. Yang dimaksud dapurnya itu apa sih? Dapur itu adalah nama. Oh. Nama keris. ya. Ya, Nama nama keris ya. nama ataupun bentuk kerisnya. Oke. Baik, itu ya. Empu Gandring ya. Kemudian kalau Naga Suara. Naga Suara. Panaga sastra, panaga suara. Mungkin Di yang sini dimaksud Naga Suara adalah nanya ya? Nogososro ya. Oh, kalau Naga Sosro ada. Ada, itu Oke. ada dapurnya. Baik. Kalau Naga Suara ini kayaknya kayak saya pernah dengar apa? Itu ini Produksi Suara naga apa naga suara? lagu, Iya, kaset dulu. Chris Pate. Iya, Naga Suara. Berarti nggak ada adanya Naga Sosro. Ada Nogososro. mungkin Nogososro yang dia maksud. Atau Oke. mungkin ini Pak, apa kaitan dengan Pataka? Pataka Naga Suara memang ada. Ada patakannya. Model Pataka yang berperunggu yang Oh iya, berarti bukan termasuk Tosanaji itu ya. bukan termasuk Tosanaji. Pataka itu apa, Mas Zain? Itu tombak yang seperti Oh. trisula, Oke, tapi itu oke. modelnya perunggu Pak. Oh, Perunggu, gitu. Tapi itu biasanya untuk koleksi ya, Koleksi. barang-barang koleksi. Oke, baik. Kemudian itu barang-barang lama, termasuk barang lama juga ya. lama perunggu. Berarti zaman mungkin waktu itu kerajaan kan ada zaman besi, ada Oke. zaman besi, logam, mungkin termasuk salah satunya adalah zaman perunggu. Oke, baik. Kemudian untuk Tunggul Wulung ada. Tunggul Wulung itu kayaknya nama pamor ya. Oke, Itu Tunggul Wulung juga ada sih namanya apa? Ya, ada, tombak. ada. Tombak Tunggul Tunggul Wulung. Tunggul Wulung. Tapi tombak itu ya. Tombak ada. Tombak. Itu ya tombak lurus tuh. Oke. Ada, masih ada. Masih Itu di ada Pekalongan ya? masih ada itu. Di Pekalongan juga masih ada. Ada. Oke, baik. Jadi bukan cuma satu ya kalau kayak gini tuh ya istilahnya Banyak tuh. gitu ya kayak Tunggul Wulung ada berapa gitu ya. Andai kan kita ada sponsor tunggal ya itu Pak Wid ya. Jadi kayak gini. 10.000 keris ada itu. Oh, gitu ya. Dia mungkin kayak gini ya. Tapi apa ingin tahu? Tapi kenapa namanya sama ya istilahnya? Ya, ini terkait namanya yang sama. Mhm. Jadi itu ada pakem, istilahnya pakem. Oke. Bisa dikatakan kalau pakemnya Nogososro, Aha. itu kan pakem. Oke. Dari mulai zaman Mojopahit, Aha. itu ada Nogososro. Oke. Ada produk Nogososro. Heeh. Kemudian dari zaman Demak pun ada, dari zaman Kacirbonan juga ada. Oke. Yang mana akhirnya banyak sekali karena zaman dulu itu ketika itu dipakemkan Heeh. itu menjadi seperti undang-undang. Oke. Kalau membuat bentuk Nogososro maka bentuknya seperti ini Oh. dengan ciri-ciri seperti ini, Mhm. seperti itu. Jadi ngikutin pakem yang ada Yang itu ya. mengikuti aturan. Di pakem itu seperti aturan. Kalau mau bikin Nogososro, mau bikin apa gitu Iya ya. harus seperti ini. Oke. Gitu. Nanti kalau tidak zaman dulu kan masih sedikit ketahuan sama sang raja. Wah. Wah, ini bisa dipidono pecah nanti. Sang empunya langsung. Kemudian kan nanya juga kalau keris seperti miliknya Patih Gajah Mada sekarang di mana ya?
Gajah Mada itu mungkin bentuknya yang tadi ke arah Arab itu. pedok kan Arab. Ya. Jadi tadi kaitan tadi empu gandring Oke. kan ada hubungannya dengan kain arok. Oke. Sepertinya di dalam dunia perkerisan yang memang terkait ada ini kan untuk paguyuban ini kita tidak sendirian ya, juga di Semarang ada dan juga tergabung dalam secara nasional juga ada. Sepertinya untuk yang dari Gajah Mada ini belum diketahui, Pak. Belum diketahui. Ya katakanlah kita tidak tahu lah. Jadi banyak ke arah mitos cerita legenda. Oh gitu ya. Iya. Oke. Karena kan Tidak diketahui itu. pusaka zaman empu gandring tadi karena auranya negatif. Dimusnahkan. Ceritanya itu kan saling membunuh itu ya. Hampir mirip seperti yang Rentetan. punya Pajang itu loh. Ya. Yang masih ada apa? Setan kober. Arya Penangsang. Ya. Itu juga demikian, ada beberapa prediksi. Wah, itu sengaja memang akhirnya karena auranya yang buruk sekali sehingga itu seperti memang sengaja dilarung, dimusnahkan atau di mana. Ada kemungkinan yang melarung atau musnahkan ini mungkin Sunan Kudus. Oke, baik. Itu Ipin di Talun udah mendapatkan jawaban ya. Kemudian ada Dona Doni di Poncol. Selamat malam, assalamualaikum, salam rahayu, dumugi Gusti Allah, paring kerahayuan untuk kita semua, termasuk pelestari budaya. Matur sembah suwun ya. Salam buat semuanya. Oh ya, yang dimaksud dengan pijiten pembuatan keris noponje. Oh, pejetan. Oh gitu. Yang dimaksud pejetan. Keris pejetan apa pejetan? Pejetan pembuatan keris. Proses pembuatan. Ini saya mendapatkan dua masukan ya. Oke. Yang satu, apakah keris yang dibuat dengan cara dipejet atau pejetan yang memang bagian daripada rician keris. Yang dibuat dengan cara dipejet berarti yang seperti apa? Sumburu pejet. Jadi itu dikenal, ya kita tahu lah ya, bahwa keilmuan di Nusantara ini banyak sekali. Orang sakti-sakti juga banyak. Banyak sekali. Dulu ya. Jadi dulu dikisahkan itu salah satu Mbok Sumbru bagian dari istilahnya keturunan daripada Empu Supa itu. Oke. Yang di sana tinggal dikasih batu yang mana dia untuk mencari bapaknya, sekilas saja lah. Mencari bapaknya ke kerajaan itu, dia dibekali dengan bahan untuk membuat pusaka. Istilahnya namanya kodokan ya. Itu sambil jalan dia sambil dipejet-pejet. Sehingga berbentuklah menjadi sebilah keris yang kerisnya bentuknya tidak sangat sederhana sekali karena hanya dengan tangan ya. Kayak gitu bentuknya sangat sederhana sekali, yang dikenal dengan istilahnya Suro Pejet. Karena itu anaknya salah satu namanya adalah Suro ketika mencari bapaknya, dan itu umurnya tidak panjang sehingga juga tidak begitu banyak yang tertinggal ya. Baik, itu buat Dona Doni di Poncol ya. Atau satu lagi mungkin yang disebut dengan pijetan yang memang bagian daripada rician sebelah keris. Nah itu gimana? Nah itu kalau dari rician memang ada. Jadi memang rician sebelah keris yang disebut dengan pejetan. Nah, ini juga tadi salah satunya pejetan itu juga bisa untuk melihat sebelah keris dari era apa. Gitu. Iya. Macam-macam kan, ada yang dalam, ada yang lebar, ada yang dalam pinggiran, ada yang dalam tengah. Itu menandakan ini ya. Ya itu yang paling bagus kayaknya daripada yang ada di sini yang lainnya. Kalau menurut saya. Begitu ya. Dari segi fisik saya melihat dari segi fisik. Ini ke bawah yang kelas-kelas menengah ke bawah. Oh gitu. Oke, justru saya sebenarnya sih jaran goyangnya sih mungkin oke gitu kan. Sebenarnya kalau lihat fisiknya sih iya ya. Ramping ya Mas Zainal ya. Gemuk ya. Oke, seperti Pacetan itu Pak, ya. ini ya Pak ya. Nah, pacetan ini. Pejetan itu ya. Oke. Baik. Berarti lebih banyak untuk yang dimiliki ini keris berarti ya daripada tombak dan lain sebagainya ya. Tombak juga banyak. juga Kalau ada banyak. yang koleksi tombak ya juga banyak. Kadang juga gini, ya? karena koleksi itu tergantung mood dan hati. Kalau jenengan lebih suka kemana? Saya suka semua. Oh, suka semua. Pedang, tombak, keris suka semua. Kalau pedang ada itu pedang-pedang apa? Ada. Kebetulan saya punya pedang peninggalan zaman dahulu VOC, masih punya ada. Oke. Nah,
pedang zaman kuno masih ada. Oke, baik. Kalau Mas Zainal selain keris, apalagi yang lebih banyak lagi? Ya, sebenarnya kalau kita udah ngomong koleksi pusaka, tentunya kita tidak bisa. Ini saya paling suka tombak saja. Oh gitu. Ya, senang semua jadinya. Mana yang kira-kira masuk ambil gitu. Masuk, ambil, ada fulus bisa rebus. Jadi dulu mungkin berpikir gini, kita ini koleksi keris itu, insya Allah kita nawaitunya adalah ngumpulin barang-barangnya milik orang tua. Kalau ngumpulin barang-barangnya orang tua, merawat, ya insya Allah berkahi. Gitu ya. Makanya dulu Awit kalau selalu bilang ke saya gini, tambah keris tambah sugih. Betul. Oke. Ini kayak Ingat ya? kita pantau ya. Salah satunya seperti itu. Saya melihat rekan-rekan yang tidak jual, yang tidak memperdagangkan itu Masih tambah perekonomiannya kok tambah kuat. Gitu ya. Namun yang ini Kolekdol. yang sering mulai jual, ini perekonomiannya mulai goyang. Gitu justru. Ya, itu seperti itu. Namun demikian kita makhluk lah, sebagai makhluk. Ya oke aja lah, terima jalani aja. Karena seperti kalau tidak ada yang istilahnya sebagai pengepul itu namanya. Itu mungkin ya nggak jalan juga. Karena keris saat ini menjadi 3 kriteria juga, Pak. Satu, orang-orang ini menyimpan sebilah pusaka. Pertama, karena memang sebagai benda pusaka. Yang kedua, karena seni budayanya. Yang ketiga, sebagai kebutuhan atau untuk menopang kehidupan sehari-hari, perekonomian sehari-hari. Maksudnya seperti apa? Makanya di sini seperti keris Kamardikan. Ini kalau tidak ada istilahnya roda perekonomian, tidak ada jual beli, ya nggak akan jalan. Seperti itu. Tapi kalau perawatannya sendiri susah nggak sih? Mudah sih. Kan ada istilah jamas gitu ya. Ada istilah jamas dan mungkin ada istilah-istilah lain. Ini seperti apa berarti? Harus berapa kali seminggu, berapa kali 1 bulan atau gimana? Kalau menurut kesukaannya masing-masing. Oh gitu. Ya. Nah ini saya bagian daripada salah satu yang tadi kita awal tadi. Banyak sekali rekan-rekan yang memiliki sebilah keris namun tidak memahami. Nah, dia bisa disarankan ketika dia punya sebilah keris harus tahu ilmunya. Ketika dia suka keris harus tahu ilmunya. Iya. Kalau memang dia tidak suka, ya sudah, tidak usah sekalian. Seperti itu. Gitu ya. Karena dikhawatirkan kalau tidak mau tahu ilmunya, ini kita bisa terbawa ke syirik tanpa kita sadari. Kalau kita ini kebetulan alhamdulillah sudah biasa, jadi kita tidak terpancang lagi dengan seperti itu. Ketika memang ini kotor ya kita bersihkan. Bersihkan dengan apa? Ya dengan minyak. Jadi bukan merupakan suatu kewajiban. Memang harus misalnya tiap malam Jumat Kliwon kita minyak. Enggak, bukan suatu kewajiban. Iya, kalau itu kan film-film kan enggak. Tapi masih banyak itu yang terjadi. Di masyarakat kita itu betul masih banyak terjadi. Oke. Terkadang menurut itu Pak kebatinannya juga. Ya. Dan di sini sama ketika keyakinannya. Mungkin sekilas ini ya. Biar juga banyaklah kita tahu seorang pengusaha kemudian datang ke orang yang pintar, yang dianggap pintar, terus kasih keris gitu ya. Terus dia gitu ya? Karena unsur nih buat syarat. Si pengusaha ini biasanya akan bertanya, terus gimana ngerawatnya? Padahal nih si orang pintarnya ini hanya istilahnya yang penting dapat cuan, gitu katakanlah. Akhirnya dia tiap malam Jumat kasih minyak aja. Nah, ini karena percaya oke aja. Padahal ini keris-keris seperti cendera mata biasa sebenarnya. Keris manten itu loh. Ya, keris saja cendera mata ya tidak ada apa-apanya. Namun seperti di awal bahwa kalau jin ataupun kodam itu bisa bertempat di mana saja. Di mana aja ya, bukan hanya di keris istilahnya gitu ya. Di kayu, di pojok-pojok rumah atau gitu. Mana bahkan kadang di diri kita. Seperti itu. Nah, ketika itu dalam perawatan yang salah lah ini dari golongan jin ini, setan dari golongan jin. Nah ini ngembusan terus ini
ketika kita mendapatkan misalnya rezeki nanti perasaan dan pikiran kita diarahkan ke sana. Dan ini akan terus nanti berusaha menyengkeram sampai ke anak cucu kita bahkan. Gara-gara iki ya ini gitu ya. Iya kan. Nanti kalau ini yang punya ini sudah meninggal nih. Poten juga. Anak-anaknya ini tentunya akan teringat. Biasanya akan teringat, wah bapak dulu punya keris. Padahal tidak tahu nih. Ya keris. Ya. Oh iya nih keris bapak cari bapaknya seperti ini. Dulu kalau malam Jumat Kliwon mesti dikasih minyak, diulangi lagi. Ya sudah. Sampai nanti seterusnya. Kemudian ada Dona-Doni di Poncol kembali ikutan gabung dan tanya ya. Adakah untuk acara yang seperti kirab budaya perkerisan di Kota Pekalongan ini biasanya di momen seperti apa, Pak Ketua? Ada. Kalau sekali ini beliau promotornya. Gimana? Kalau di kita itu tergantung acaranya. Kebetulan kita ngikuti ronde acaranya di Gang Susolawat setiap Pajang Jimat. Setiap Pajang Jimat ya. Atau kalau dulu di Pemkot setiap ada hari batik ya pasti ikut. Hari jadi kota Pekalongan, nah ikut. Itu. Yang sering di Pajang Jimat. Tapi kalau pengen melihat yang dimiliki oleh ini Kendali Rangah ini bisa datang ke mana sih? Ke Museum Kota Pekalongan. Geraha Tosan Aji Kota Pekalongan. Jalan Raja Wali atau belakang TV Batik TV itu tadi. Iya. Kemudian ini Ipin di Talun ya yang tadi menanyakan mengenai Empu Gandring, Naga Suara dan Tunggul Wulung ya. Ini terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat. Saya jadi keinget film Angling Darmo. Iya kan Bin ya. Waktu kita sebenarnya sampai jam 8 malam ya. Ini sudah lewat lebih 20 menit nggak apa-apa karena terungkap juga istilahnya terjawab juga dari pertanyaan kawan-kawan yang masuk di WA. Sebelum kita akhiri mungkin untuk kesempatan malam hari ini Mas Zainal Braf. Maksudnya kegiatan seperti ini perkerisan yang kita galakkan ya. Kita semata-mata adalah berharap bahwa merawat budaya terkait dengan perkerisan tentunya adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Ya. Jadi tidak bisa diserahkan kepada paguyuban saja, tapi di sini ada pemerintah stakeholder yang juga punya kewajiban yang memperhatikan dan sama-sama melestarikan tidak hanya keris semata tapi juga penataan dan kegiatan-kegiatan budaya yang bisa berkesinambungan dengan perkerisan. Ya. Itu tentunya juga nanti akan estafet kepada anak muda. Ya, jadi anak muda akhirnya dia mulai belajar tentang keris. Ya, seperti contohnya yang ada di Surakarta. Ya, bahwa ISI sekarang sudah membuka prodi keris, bahkan dosen ISI sekarang menjadi duta budaya ya di bawah langsung Presiden Prabowo terkait dengan perkerisan ya. Jadi apalagi ada Pak Fadlizon sebagai Menteri Budaya, dia juga kolektor keris ya. Jadi berharap semoga ke depan juga Pekalongan juga tidak kalah hebatnya tentang perkerisan di Nusantara. Itu aja Mas Zainal. Kemudian Pak Wid silahkan. Sedikit istilahnya untuk kita semua warga negara Indonesia yang mana kita tahu bahwa keris sudah diakui oleh dunia melalui UNESCO sebagai budaya asli Indonesia ataupun Nusantara. Predikat ini nanti suatu ketika bisa tercabut, bisa berubah. Untuk itu, marilah kita bersama-sama tetap melestarikan budaya tentang Tosan Aji. Jangan sampai kita kebakaran jenggot lah, seperti yang dulu. Seperti dulu kayaknya pernah ada ya, jadi reok itu, yang mana diklaim oleh negara lain, baru kita kebakaran jenggot. Wah, baru janganlah sampai seperti itu. Dan tetap kita pertahankan, yang mana ini suatu kebanggaan kita, kebanggaan Nusantara bahwa Tosan Aji adalah itu karya agung para leluhur kita. Baik, terima kasih Pak Wid. Kemudian Ustadz Rifkan, silakan. Paling akhir ini ya.
harapan kami dan permintaan kami dari Paguyuban Tosan Pekalongan, kalau masyarakat semua punya keris kok takut, nah bisa dibagikan di museum, atau kalau punya keris kok mau dibikin sertifikat atau jamasan, museum keris Kota Pekalongan siap dan siap melayani di mana dan kapan saja. Oke, baik seperti itu ya. Terima kasih Ustadz Rifkon ya untuk malam hari ini sudah gabung bersama kami, sudah hadir di studio Radio Kata Batik. Pak Widiatmoko juga terima kasih ya sudah menyempatkan waktu di sini. Kemudian Mas Zainal Bravo yang beberapa kali sudah mampir ke sini dan malam hari ini mampir lagi gitu Mas ya dalam berbagai segmen yang berbeda. Oke. Terima kasih ya dan salam untuk kawan-kawan di Tosan Aji Kendali Rangah Pekalongan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.